Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Evalina Lovefelicia Sampelio dalam Telsa News. Sore ini, Indonesia kembali diselimuti duka mendalam setelah serangkaian bencana alam melanda Indonesia Sulawesi Tengah. Tepatnya pada Jumat 28 September 2018, gempa bumi kuat mengguncang kota Palu dan Kabupaten Donggala dan fenomena likuifaksi yang menelan permukiman. Detik-detik bencana peristiwa bermulai sekitar pukul 17:02 waktu Indonesia Barat, di mana gempa bumi tektonik berkekuatan 7,4 skala Richter sebelum 7,7 skala Richter mengguncang dengan pusat gempa di kedalaman 10 km di sekitar Donggala. Guncangan kuat ini yang diakibatkan oleh aktivitas sesar Palu Koro seketika memicu peringatan dini tsunami. Tidak lama setelah gempa, gelombang tsunami setinggi 0,5 hingga 3,0 meter menerjang pesisir Palu, khususnya di pantai Talise dan sebagian wilayah Donggala. Rekaman amatir yang beredar menunjukkan betapa cepat dan dahsyatnya gelombang air laut menyapu bangunan-bangunan di tepi pantai, termasuk meluluhlahkan ikon kota Palu, Jembatan Kuning atau Jembatan Palu 4. Namun, bencana tidak berhenti di situ saja. Gempa ini juga memicu fenomena geologi yang sangat jarang dan destruktif, yaitu likuifaksi atau tanah bergerak, di mana tanah kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi lumpur. Dua wilayah yang parah terdampak likuifaksi adalah Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaura di kota Palu, serta Jono Oge di Kabupaten Sigi. Di Petobo, ratusan rumah dilaporkan tertelan oleh tanah yang bergerak dan amblas hingga beberapa meter. Proses penyelamatan di daerah ini menjadi sangat sulit karena medan yang berubah total menjadi lautan lumpur. Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur vital meliputi Bandara Mutiara, SIS Al-Jufri, Palu, landasan pacu retak, dan menara air traffic controller ambruk. Petugas ATC Antonius Gunawan Agung gugur karena memastikan pesawat terakhir lepas landas. Kemudian fasilitas komunikasi. Jaringan telekomunikasi di banyak wilayah Palu dan Donggala terputus secara total. Fasilitas umum. Mall Tatura, Palu dan Pelabuhan Patoloan mengalami kerusakan parah. Hingga laporan ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat data sementara yang sangat memprihatinkan. Lebih dari 1.200 jiwa korban meninggal dan angka ini diperkirakan terus bertambah mengingatkan sulit akses ke daerah terpencil dan likuifaksi juga yang mengakibatkan semua itu terjadi. Ratusan orang korban luka berat, puluhan ribu warga harus mengungsi di berbagai titik pengungsian. Pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat dan segera memobilisasi bantuan. Tim medis logistik dan alat berat dikerahkan dari berbagai daerah dan kementerian, termasuk mendirikan rumah sakit lapangan dan dapur umum. Prioritas utama tim saat itu adalah mengevakuasi korban yang masih tertimbun sekaligus memastikan logistik sampai ke puluhan ribu pengungsi. Banyak penyintas yang kini masih tinggal di tenda-tenda darurat tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam, terutama bagi anak-anak yang kini menjadi sangat mendesak. Akses sulit, listrik padam total, dan kebutuhan air bersih serta BBM menjadi sangat langka, sehingga hal itu memicu solidaritas nasional pun mengalir, di mana berbagai elemen masyarakat mulai mengumpulkan donasi untuk Palu, Sigi, dan Donggala. Kisah-kisah haru dan juga heroik terus bermunculan dari lokasi bencana. Di tengah keterbatasan semangat gotong royong warga di
tim penyelamat menjadi harapan. Mereka berjuang bersama menggali lumpur dan puing-puing, mencari tanda-tanda kehidupan. Upaya evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan tanpa henti. Namun, tim gabungan SAR menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Medan bukan hanya puing bangunan yang ambruk, tetapi juga lapisan tebal lumpur sehingga likuifaksi yang menyulitkan pergerakan alat berat. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana detik-detik mencekam bencana ini terjadi dari sudut pandang warga yang mengalaminya langsung, kami telah berhasil mendapatkan video kesaksian salah satu korban tsunami Palu Donggala. Mari kita simak langsung kesaksian dari salah satu korban yang terkena musibah gempa dan tsunami yang melanda. Pada saat itu sudah masuk jam 6, saya ingin mau mengumandangkan azan di masjid ini. Jadi goncangan yang sangat dahsyat, kemudian air laut naik. Pada saat saya ingin mengumandangkan azan, tiba-tiba goncangannya sangat dahsyat. Pada saat goncangan sangat dahsyat, masjid itu dipukul sama air laut, rubuh, jatuh ke bawah. Bawah itu posisinya seperti itu, air laut masuk. Jadi jamaah semua panik. Pak Imam Masjid Terapung ini dia sempat lari bawa anaknya. Beliau sampai di sini, dia selamat. Rubuhlah jembatan, jatuh ke bawah, itu posisinya seperti itu, air laut masuk di tengahnya. Jadi jamaah semua panik, lari. Berapa orang jamaah yang ingin melarikan diri, menyelamatkan diri, mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka jatuh di bawah air laut. Sehingga saya seorang diri di masjid. Posisi saya lihat lagi gelombangnya, gelombang air laut itu sangat besar. Berdoa, saya minta, saya bilang, ya Allah, jika memang saya bilang hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya serahkan diri saya, Allah, saya ikhlas, ambil saya baca ayat kursi, kemudian saya lihat air semakin dekat, saya tutup dengan la ilaha illallah, dipukullah masjid ini dengan air laut, saya terlempar dengan kaca-kaca sehingga ini saya terkena kaca. Ya lumayan sangat dalam ini kemarin Pak. Nah, di dalam air laut saya terus digulung sama ini semua besi-besi dengan beton-beton masjid. Kami akan terus memperbarui informasi mengenai perkembangan situasi pasca bencana Sulawesi Tengah ini. Kami mengajak seluruh pemirsa untuk mendoakan dan memberikan bantuan terbaik bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Demikian berita utama siang ini. Tetaplah bersama kami.